Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali melanjutkan merangkum alur film The Flash pada season 4 untuk episode 7. Dan seperti biasa, sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dibuka dengan memperlihatkan kejadian 4 tahun yang lalu di mana orang yang bernama Devo sedang mengajar di sebuah universitas Central City. Dalam mata kuliahnya tersebut, semua mahasiswanya tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh sang profesor. Dan begitu jam pelajaran selesai, mereka meninggalkan kelas tanpa menghiraukan sang profesor. Melihat sang suami tidak diperhatikan oleh mahasiswanya, istri Devo menyemangatinya agar mencari cara agar mahasiswanya tertarik dengan mata kuliah yang dibawakannya. Devo mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan metode penyampaian pelajarannya, tetapi dikarenakan pemikiran para mahasiswanya yang masih dangkal sehingga tidak cukup cerdas dalam menangkap apa yang dikatakan oleh dirinya. Dia pun memperlihatkan sebuah konsep yang ia miliki, yaitu berupa rancangan topi berpikir, dan dengan menggunakan alat tersebut, maka dapat meningkatkan kapasitas berpikir sehingga siapapun yang memakai alat tersebut, maka akan memiliki kecerdasan di luar kapasitas otak manusia pada umumnya. Kembali pada masa sekarang, Devo menceritakan keseharian dirinya bersama dengan istrinya kepada detektif Joe dan Barry. Setelah mendengar hal tersebut, Barry pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka untuk menyelidiki siapa Devo yang sebenarnya. Devo dan istrinya pun menjawab segala pertanyaan yang diajukan, layaknya seperti orang biasa pada umumnya. Di tengah pembicaraan tersebut, Barry melihat lukisan samurai yang berada di sana dan mempertanyakan tentang lukisan tersebut, yang mulai curiga bahwa Devo merupakan orang yang mereka cari. Namun dari hasil penjelasan Devo, mereka masih tidak menemukan petunjuk apapun yang dapat menjadikan Devo sebagai musuh baru dari Barry. Setibanya di Star Labs, detektif Joe merasa tidak ada yang aneh dengan Clifford Devo. Namun beda hal dengan Barry yang amat yakin dengan penyelidikannya, yang bisa saja Devo menyembunyikan sesuatu yang belum mereka ketahui, dan menyarankan mereka untuk tidak lengah sedikit pun dan menyarankan mereka untuk mencari tahu lagi siapa Clifford Devo yang sebenarnya. Barry pun kembali melakukan penyelidikannya di mana ia mendatangi perkuliahan yang dibawakan oleh sang profesor. Ia mendatangi Devo dan menanyakan keberadaannya 4 tahun yang lalu serta memberikannya pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Namun Devo memberikan jawaban yang biasa-biasa saja sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tak mendapatkan apapun, Barry pun beranjak untuk kembali ke Star Labs. Namun sebelum kembali, ia mengambil gelas milik Devo yang mungkin saja dapat berguna bagi penyelidikannya. Setibanya di Star Labs, Kathleen memeriksa gelas yang dibawa oleh Barry yang ternyata di dalamnya tidak terdapat sampel metahuman yang menandakan bahwa Devo bukanlah metahuman. Cisco dan Dr. Wells juga menyampaikan hasil penyelidikannya tentang Devo yang tidak menemukan catatan kriminal apapun, yang bahkan Devo menjadi seorang relawan di panti asuhan yang bisa dikatakan Devo hanyalah orang biasa dan disukai oleh masyarakat sekitarnya. Barry yang tidak percaya begitu saja mengatakan kepada mereka bahwa Devo pasti menyembunyikan sebuah rahasia. Barry pun meminta Cisco untuk menerawang Devo menggunakan gelas miliknya dengan harapan dapat mengungkap siapa Devo yang sebenarnya. Dan Cisco pun menerawang serta berusaha melihat siapa Devo yang sebenarnya. Dan dari hasil penerawangannya, ia melihat bahwa Devo hanya orang biasa yang melakukan aktivitas manusia pada umumnya dan tidak mungkin melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada dirinya. Kembali pada beberapa tahun yang lalu, di mana Dr. Wells mengadakan konferensi pers tentang partikel akselerator yang akan mereka aktifkan dan membuat kemajuan di bidang sains yang dapat membantu banyak orang dalam memajukan ilmu pengetahuan. Seorang wanita mengajukan pertanyaan tentang bagaimana dampak yang akan ditimbulkan ketika partikel tersebut diaktifkan. Yang ternyata, wanita tersebut adalah istri Clifford Devo beserta suaminya yang juga ikut menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Dr. Wells. Maksud kedatangan dari Devo dan istrinya yaitu untuk memberikan daya pada topi buatannya yang mengetahui bahwa partikel akselerator akan meledak.
Dan dari hasil ledakannya tersebut, membawa materi gelap yang dapat digunakan sebagai sumber tenaga bagi topi yang ia rancang. Yang beberapa saat kemudian mereka pun memulai rencananya dan terlihat partikel akselerator telah aktif dan meledak sama sesuai dengan dugaannya. Devo pun mulai memasang topi buatannya yang bersamaan dengan itu membuat dirinya terkena materi gelap hasil dari ledakan partikel akselerator yang membuatnya tak sadarkan diri. I thought I lost you. How do you feel? Kembali pada masa sekarang, Barry mendapat panggilan dari sang kepala kepolisian yaitu Kapten Singh yang meminta Barry untuk menghentikan penyelidikannya tentang Clifford DeVoe dikarenakan DeVoe merasa terganggu dengan hal tersebut dan merasa dirinya diteror oleh Barry. Kapten Singh pun berjanji untuk menindaklanjuti Barry apabila melakukan penyelidikan lagi terhadap keluarga Clifford DeVoe. Kembali pada malam setelah ledakan partikel tersebut, Devo terlihat sedang mengerjakan sesuatu yang ternyata merupakan sebuah hipotesis yang belum terpecahkan oleh siapapun. Ia mengatakan semua apa yang ia ketahui dan meminta istrinya untuk menanyakan soal apapun. Sang istri pun mulai memberikan pertanyaan yang sangat sulit, namun ternyata dapat dijawab dengan mudah oleh sang profesor. Hal tersebut dapat ia lakukan setelah memakai topi buatannya yang dikombinasikan dengan materi gelap yang mengenainya, namun tak berapa lama kemudian, Devo terkena efek samping dari kejadian tersebut. Kembali di masa sekarang, Barry yang berada di Star Labs mendengar suara aneh yang dikeluarkan dari kepala samurai yang mereka kalahkan. Barry pun membuka topeng patung tersebut dan menemukan sebuah kamera tersembunyi yang semakin membuatnya curiga dengan Devo dan berniat untuk mendatangi kediamannya. Barry pun masuk ke dalam rumah milik Devo dan memeriksa rumah tersebut agar mendapat petunjuk dan meyakinkan timnya bahwa Devo merupakan penjahat yang mereka cari. Namun sepertinya Barry tidak menemukan petunjuk apapun. Barry pun kembali ke Star Labs dan menjelaskan kepada mereka bahwa Barry menemukan kamera tersembunyi yang tersimpan pada kepala samurai yang mereka simpan. Dan Barry meyakinkan mereka bahwa Devo tak selemah yang mereka pikirkan. Dia merupakan sosok penjahat kuat dan super cerdas yang mematai-matai mereka dimanapun dan kapanpun. Namun tampaknya timnya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Barry. You ping the camera to his computer's IP address? Good. Or isn't even active? No, I heard it. It was making a noise. Found that thing inside. He's been watching us for weeks. Well, wow. No, Okay. to think he's unassuming and weak, but he's not. Tak berapa lama kemudian, Detektif Joe menghubunginya dan memintanya untuk kembali ke kantor kepolisian. Sesampainya di sana, Barry bertemu dengan istri Devo yang mengajukan komplain dengan tindakan Barry yang menerobos masuk ke dalam kediaman mereka. Kapten Singh pun berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lagi dan akan memberikan sanksi kepada bawahannya tersebut. Barry pun mendapat skors dan tidak dibolehkan bertugas selama 2 minggu akibat perbuatannya tersebut. Kembali lagi di beberapa tahun sebelumnya, akibat efek samping setelah memakai topi berpikir miliknya, membuat Devo mengalami kelumpuhan akibat daya pikirnya yang cukup cepat sehingga membuat syarafnya rusak dan tak mampu menopang tubuhnya. Melihat suaminya yang tidak berdaya, membuat istrinya memiliki cara agar Devo dapat bertahan hidup lebih lama lagi, yaitu membuatkannya alat yang mampu menyeimbangkan kecerdasan dan tubuh milik Devo. Singkat cerita, Barry pun mendatangi Devo dan tidak takut dengan kesepakatan dirinya untuk tidak mendekati keluarga Devo. Ia memberanikan diri untuk mempertanyakan siapa Devo yang sebenarnya, dan secara mengejutkan, ternyata Devo mengetahui Barry adalah The Flash. Ia mengatakan bahwa ia juga terlahir di malam di mana Barry tersambar petir yang menjadikannya sebagai The Flash. Segala peristiwa yang telah terjadi merupakan ulah dari Devo yang menginginkan Barry keluar dari Speed Force dan menciptakan metahuman. Barry mengatakan bahwa dia dan timnya akan segera mengalahkan Devo dan menangkapnya. Namun Devo mengatakan bahwa dengan banyaknya jumlah orang di timnya tidak akan mampu mengalahkan dirinya yang memiliki kekuatan di luar kemampuan dimiliki oleh Barry. Dan kekuatan tersebut adalah kecerdasan yang melebihi siapapun. I'll be thinking of you.
Barry pun kembali ke Star Labs dan mengatakan kepada mereka bahwa dirinya telah menemui Devo. Dan hal yang mengejutkan bahwa Devo mengetahui identitasnya sebagai The Flash. Akhirnya timnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Barry dan akhirnya dirinya mengatakan bahwa kekuatan dari Devo yaitu kecerdasan di luar kemampuan mereka dan dijuluki sebagai The Tinker. Dan bersamaan dengan itu Wally telah kembali dari perjalanannya dan siap untuk membantu mereka mengalahkan The Tinker. Sementara itu di tempat lain, dikarenakan tubuh milik Devo begitu lemah sehingga membutuhkan bantuan alat yang dapat menstabilkan tubuh dan pikirannya secara bersamaan. Dan alat tersebut yang membuatnya mampu bertahan hidup sampai saat ini dan kembali memikirkan rencananya yang akan segera ia lakukan. Dan seperti biasa, film pun bersambung.